Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Wanita adalah belahan separuh yang sama dengan pria. Dalam Islam, perempuan aktor penting dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan laki-laki seperempatnya perempuan. Pada Quran surat Luqman, ketika Luqman menyampaikan pesan kepada putranya agar berbuat baik kepada kedua orang tua, dan Allah mengajarkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, agar mendahulukan ibunya yang mengandungnya dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka jika perempuan diharapkan menjadi pengusung peradaban, karena perempuan itu separuh dari peradaban. Jika ingin menghancurkan peradaban, maka hancurkan perempuan. Dalam Islam dikatakan an-nisa'u imadul bilad, bahwa dalam Mutiara Hikmah dikatakan perempuan adalah tiang negara. Nah, jika ada yang berupaya menghancurkan perempuan sama dengan menghancurkan negara. Karena perempuan adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka perempuan punya hak mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu berakhir pada pembentukan karakter. Sedangkan pendidikan formal adalah menginstal karakter itu. Nah, yang menjadi persoalan, problem kultural yang belum dipahami secara tepat. Nah, untuk itulah maka ciri dari karakter gerakan perempuan Islam berkemajuan. Jadi kalau sekarang banyak aktivis-aktivis perempuan agar supaya perempuan menjadi pengusung peradaban, ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh perempuan. Yang pertama adalah berfaham Islam berkemajuan, membangun kemajuan, dan di situ diperlukan adanya ijtihad yang terus bersungguh-sungguh bagaimana merubah pola pikir perempuan, karena dalam Islam tidak ada perbedaan sebagai hamba maupun dalam melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi. Hanya pada wilayah pembagian tugas di dalam rumah tangga memang ada pembagian tugas. Maka perempuan dikatakan sebagai zaujah, pasangan bagi laki-laki. Jadi kalau pasangan harus bisa menjaga keseimbangan. Yang kedua, dari ciri karakter gerakan perempuan Islam berkemajuan itu perlu bercita-cita membangun khairah ummah, masyarakat yang unggul, yaitu masyarakat yang memegang teguh peradaban itu. Maka pada surat Ali Imran ayat 110, hal ini harus dijiwai oleh setiap umat Islam, terutama yang bergerak dalam gerakan perempuan yang ingin menegakkan ajaran Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 agenda ya untuk mewujudkan khaira ummah. Maka 3 hal itu harus seimbang untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, ketika ada kemungkaran dicegah dan mengajak kepada iman kepada Allah. Nah, disinilah harapan bagaimana perempuan itu bisa memahami potensi-potensi yang mengarah kepada hal yang tidak baik dari putra-putrinya. Maka adabul mar'a fil Islam, adab perempuan di dalam Islam itu menggunakan kata adab karena harus perempuan diberi amanah untuk mengulang-ulang melakukan pengamatan-pengamatan dalam rangka meluruskan ketika ada perilaku yang akan merusak karakter dari anak yang tumbuh dan berkembang, di mana Allah telah memberikan potensi fitrahnya kepada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini, sehingga menjadi cita-cita membangun khairul ummah itu menjadi harapan kita semuanya, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang baik itu yang banyak manfaatnya untuk orang banyak. Kemudian bervisi dakwah, mengajak kepada hal-hal yang mencerahkan, menjunjung tinggi martabat manusia. Pada Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Ya, sehingga hayatan thayyibah pada ayat ini artinya laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan balasan yang sama dari amal kebaikannya, jadi dari kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adamah wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi Allah memuliakan manusia dengan potensi yang seimbang antara jasmani, rohani, dan hatinya. Dengan akalnya Allah membedakan manusia menjadi mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun banyak sekarang yang melupakan itu, sehingga harusnya manusia itu mulia maka menjadi rendah di mata Allah maupun di mata manusia, sehingga seluruh gerakan organisasi perempuan Islam terutama ini perlu memikirkan bagaimana menyampaikan pada generasi berikutnya bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, maka jangan merendahkan dirinya, berperilaku fahisyah,
yang tidak ubahnya seperti perilaku binatang. Kemudian dari perempuan sebagai kepala rumah tangga bisa membangun keluarga yang sakinah, yang nanti akan berdampak kepada sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah lingkungan, bahkan kota kabupaten yang bagus. Ya, sehingga Islam sangat berharap bagi perempuan yang diberi amanah, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi wanita yang salihah itu adalah yang taat dan mampu memelihara kehormatan sebagai perempuan. Karena ketika perempuan sudah tidak memikirkan persoalan peradaban, maka generasi berikutnya tunggu kehancurannya jika kita tidak memberikan pendidikan kepada perempuan untuk memahami tentang dirinya. Kalau Allah sangat memuliakan, sehingga di tangan perempuan itulah nasib bangsa, di telapak kaki perempuan itu terbentang surga. Bagaimana bisa mengarahkan putra-putrinya, generasi emas yang memang menjadi cita-cita bersama, itu terwujud kalau kita mulai para laki-laki menjadi qawwamuna 'alan nisa, memperhatikan bagaimana mendidik perempuan. Karena Allah memberikan tugas kepada laki-laki, seperti ketika memerintahkan untuk menutup aurat, Allah menyuruh kepada laki-laki, ya ayyuhan nabi kulli azwajika. Nabi itu laki-laki, katakan kepada istrimu. Setelah itu laki-laki sebagai ayah katakan kepada wabanatika, anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudanina alaihinna min jalabibihin. Jadi untuk jilbab itu sebuah pakaian yang bisa menutup diri, yang harapannya bisa diimbangi dengan ketakwaan, sehingga perempuan itu menjadi anggun, menjadi ratu yang di situ akan menentukan bagaimana nasib dari sebuah negeri di masa yang akan datang, ya, dari bangsa yang beradab. Kemudian selain membangun keluarga menjadi tenang, maka perempuan diharapkan dari gerakan-gerakan perempuan Islam berkemajuan itu bisa mengembangkan sumber daya insani. Jadi potensi perempuan yang perlu dimaksimalkan untuk mengerti apa yang menjadi tugas, ya terutama tugas mendidik, bukan hanya menyampaikan pelajaran, tapi membentuk karakter yang di dalam Islam dikenal dengan akhlakul karimah. Maka Allah menciptakan perempuan begitu banyak lemak, diharapkan di situ ada sentuhan kelembutan. Maka kalau perempuan tidak dibekali dengan ilmu, mereka tidak akan bisa maksimal di dalam melaksanakan tugas untuk membiasakan putra-putrinya menjadi harapan Islam, yaitu anak-anak yang soleh. Dan diharapkan dari gerakan perempuan Islam yang berkemajuan itu senantiasa proaktif. Kenapa? Karena kalau tidak aktif, maka tentu tidak akan memiliki ide, ya. Jadi roda yang harus berputar, kemudian ide, karya yang mengantarkan kepada kemajuan itu perlu dimaksimalkan dari gerakan perempuan. Semoga munculnya gerakan-gerakan perempuan Islam akan dapat mewujudkan apa yang menjadi
cita-cita mulia, yaitu bangsa, generasi yang akan melanjutkan, yang punya cita-cita menjadi bangsa yang beradab. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.